saya nggak nyangka gitu loh. Ternyata keajaiban itu pasti ada. Dan itu semua setelah saya komunikasi sama orang tua. Percuma player itu sangat bagus tapi nggak ada attitude. Kalau dibilang untuk pengen beli apa, kebetulan kan orang tua sisa satu mas, ibu. Nah, kalau bisa saya pengen naikin haji. Itu tujuan pertama saya. Nggak ada mas anak yang nggak mau menaikkan haji orang tua. Siap, keren. Selesai wis. Sudah setengah jam ya kita bersama. Sebenarnya bisa sejam lebih lah. Tapi karena sesi ini hanya setengah jam. Where you going? Halo teman-teman kerja, balik lagi bersama saya Bobby Mantara sebagai pemandu podcast atau host. Kali ini kita ditemani oleh seorang manajer e-sport di Jawa Timur. Dia masih muda, umur berapa saya nggak tahu, tapi pastinya di bawah umur saya. Perkenalkan. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Ongki Sanjaya. Kalau ditanya umur saya masih umur 25 ya. Entah itu dibilang muda atau tua seperti apa, yang penting saya nganggapnya masih muda. Iya masih muda. Saya 27. Ngapain ngomong umur, nggak penting sebenarnya. Mas Ongki bisa dijelaskan sampean sekarang itu kerjanya ngapain? Sehari-hari untuk hidup ngapain? Ya, saya mungkin mulai dari karir saya di awal mas ya. Ya, saya kebetulan memulai karir saya di Jawa Timur itu dengan kuliah di Universitas Negeri Malang. Waktu itu saya angkatan 2015 masuk kuliah. Jadi selesai SMA, saya langsung dapat beasiswa di Universitas Negeri Malang. Di Fakultas Ekonomi. Saya lebih bergelut di dunia aktivis sebetulnya, Mas. Jadi awal masuk ke kuliah saya langsung dikenali dengan Himpunan Mahasiswa Islam. E-sport, tapi aktivis dulu sebelumnya. Di luar saya suka ber-HMI. Saya sangat suka dengan dunia e-sport. Kenapa waktu itu? Siapa yang memperkenalkan? Dulunya saya punya satu sahabat mas. Saya iseng karena waktu itu rilis Mobile Legends, saya cobalah. Saya coba kok menarik, kayak seneng. Akhirnya mulai dari dunia politik, ya aktivis lah ya, bisa dibilang dunia aktivis. Politik kampus. Politik kampus. Akhirnya kok lari ke game karena bosan ya mungkin ya, maksudnya dengan yang dibahas itu pengkaderan dan lain-lain, himpunan. Paham lah. Sambil menyelingi bosan saya, mungkin main game saya lakukan. Daripada kita harus menjadi mahasiswa yang nakal. Daripada telat ya? Ya, saya lebih suka untuk bermain game. Akhirnya saya menggeluti aktivis dengan bermain game. Aktivis tapi main game saat kuliah? Betul. Kuliahnya keteteran? Enggak, saya enggak pernah ngulang mata kuliah dan saya enggak pernah telat. Oh, enggak pernah telat? Enggak. Lah main game kapan? Kalau saya main game itu senggang mas. Waktu senggang mungkin kan kalau di kuliah kan kadang saya ngambil mata kuliah jam 7 sampai jam 9. Nunggu yang mata kuliah setelah istirahat itu saya main game. Jadi awalnya hanya iseng-iseng aja buat teman ngopi lah. Teman ngopi ya, sambil berhimpun. Sambil berhimpun akhirnya saya nge-game lah. Terus habis kuliah? Nah, setelah saya kuliah saya lulus 2020. Karena saya cuti setahun. Saya memilih untuk meneruskan himpunan pada waktu itu, Mas. Kebetulan saya menjadi sekretaris umum di HMIUM. Kalau saat saya lulus, saya harus kembali ke Jakarta. Jadi saya alasan dulu sama orang tua, mah skripsinya telat. Padahal saya jujur hanya tinggal sidang pada waktu itu. Sebulan itu saya jadwal sidang saya sudah keluar. Tapi kamu memilih untuk berhimpun. Kenapa? Karena bagi saya keluarga pertama saya di Malang adalah HMI. Jadi sempat di mana saya pernah ingin berhenti kuliah. Dikarenakan biaya pada waktu itu. Sampai pada suatu saat ada satu senior HMI saya yang kebetulan sekarang menjadi KPU Mojokerto. Beliau membantu saya untuk keuangan saya. Saat saya pengen kembalikan uang itu, beliau ngomong, nggak usah Le, kasih ke adik-adikmu dan ke HMI nantinya aja. Itu yang buat saya kayak, oh ini keluargaku. Karena kan saya jujur mas, dari Jakarta, saya asal Jakarta mas ya. Dari Jakarta saya datang ke Malang, saya nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. HMI lah keluarga saya pertama. Orang itu ya? Orang itu yang benar-benar membuat saya kayak, oh ya wis, aku harus punya adik dan saat aku sukses atau saya punya apapun itu untuk adik dan HMI saya. Jadi itu mas waktu itu.
Yakin usaha sampai. Yakin usaha Tapi sampai, enggak, bukan sponsor HMI, Bro. Enggak. Ini kan riwayat saya. Iya, riwayat. Ya, Mas. Oke. Akhirnya 1 tahun ber-HMI untuk beraktivis ya. Sebenarnya kalau dibilang ber-HMI saya dari 2015 sampai saat ini, Mas. Saya masih ber-HMI. Cuma pada waktu itu memang saya waktu itu masih menjabat sekretaris umum. Kalau saya waktu itu lulus, saya harus kembali ke Jakarta dan HMI saya tinggal pada waktu itu. Okay. Saya orang ini pengen bertanggung jawab, Mas. Jadi setelah saya sudah dibaiat, kalau di HMI kan harus dibaiat, Mas, di bawah Al-Quran. Saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai sekretaris umum pada waktu itu. Kamu fokus. Jadi saya fokus ke HMI dulu. Setelah HMI saya selesai, pelantikan pengurus yang baru saya selesai, saya langsung sidang. Langsung sidang. Setelah sidang itu saya langsung kembali ke Jakarta. Ke ibu. Dulu masih ada bapak. Ada bapak. Terus saya setelah kuliah itu sempat ditawari juga, Mas, ketua di HMI Cabang Malang. Oke. Karena saya hidup di Jakarta pada waktu itu saya tolak. Tapi ternyata masih ada jenjang sampai ke tahap pelantikan selanjutnya. Akhirnya mungkin jodohnya saya di Jawa Timur, ada panggilan dari senior saya di HMI, ini ada kerjaan di wisata. Wisata di Yusar. Namanya Yusar Fishing and Playground. Oke, Mas, sebagai apa? Pertama saya sebagai SPV, lapangan di sana, Mas. Setelah adanya di Sidoarjo, Mas. Kabupaten Sidoarjo di belakang Porong, Tanggulangin. Nah, setelah itu saya jadi SPV 3 bulan, sekaligus saya sebagai ketua bidang di cabang Malang. Cabang Malang pada waktu. Karena bisa, Mas, balance lah, masih bisa. Urusan Malang Sidoarjo kan dekat daripada Malang Jakarta. Setelah itu 3 bulan saya kerja ikut namanya Pak Hudiono. Sekarang dia adalah Kominfo. Kepala Dinas dulu masih di Kominfo, Mas. Nah, sekarang itu dia Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata di Jawa Timur. Nah, terus 3 bulan saya ikut dia, kemudian saya dipercaya untuk manajer keuangan di Yusar itu, di wisata itu. Di dinas itu? Di wisata dulu, Mas, pertamanya. Setelah saya jalan 5 bulan, saya dibawa ke dinas. Dulu beliau masih di Dinas Kominfo. Setelah beliau di Dinas Kominfo, sekaligus keuangan pribadi pada waktu itu. Jadi seluruh keuangannya beliau saya yang megang. Ya kamu ya, pinter ya? Bukan pinter sih, Mas. Lebih tepatnya saya mungkin jujur ya, Mas ya. Iya, apa? Kalau soal uang tuh jujur. Takut saya, Mas. Saya takut 1000 pun pasti saya sampaikan. Misalkan saya nggak punya duit untuk makan pada waktu itu. Saya ngomong, Pak, saya nggak punya duit untuk makan, saya pinjem. Saya selalu bilang kayak gitu. Tapi saat beliau dibalikin nggak mau. Udah, Mas, pakai aja, Mas. Yang penting sampean laporan. Itu kalau Pak Udiono. Tapi itu sebelumnya kayak gitu ya? Iya, saya selalu kayak gitu, Mas. Kalau soal uang saya nggak pernah. Itu yang membuatmu dipercaya orang ya? Saya nggak pernah kalau soal uang. Bahkan waktu saya ber-HMI, saya nggak mau megang uang HMI sepeser pun. Ada orang yang untuk ngelola dan ada orang yang untuk laporan ke setiap senior. Itu yang membuatmu dipercaya orang ya? Kalau skill, menurutmu nomor berapa? Kalau skill bagi saya, Mas ya, nomor 2, Mas, setelah jaringan. Nomor 1 pasti jaringan, Mas. Indonesia, Mas. Kita bicara Indonesia. Indonesia tanpa jaringan, udah. Bahkan kalau kita bicara di dunia pekerjaan, SMA aja jadi direktur, Mas. Pasti ada. Terus jaringan bagi saya pertama. Habis ke situ kok tiba-tiba nyemplung ke e-sport. Nah, 2021 sekaligus saya setelah Covid dong, Mas, itu, Mas. 2021 setelah berbarengan dengan saya jadi asprinya Pak Hudiono pada waktu itu. Kok saya mikir saya udah nggak bisa main game. Terus saya main game yang namanya Chess Rush, Mas. Pertamanya saya main game Chess Rush. Terus Chess Rush itu kan 4 lawan 4. Nah, saya ketemu sama satu orang di publik. Terus dia kok ngajak serius kita main di publik. Jadi kita main solo pertamanya. Enggak, saya main solo gitu loh, Mas. Main solo ternyata ketemu 3 orang publik. Yang kita nggak tahu lah gitu. Orang random. Orang random. Setelah itu mulailah kita kok main terus sampai main terus kan. Kalau Chess Rush bisa saya tinggal, Mas. Lagi disuruh Pak Hudiono misalkan kemana, ya saya tinggal aja sambil pencet-pencet doang mainnya. Buatlah kita namanya four squad dulu, Mas. For squad. Karena 4 orang yang main. Kok dirasa kita mau lebih ke serius lagi.
buat yuk yang baru, Icon Esport namanya pertama. Icon. Tapi kok jelek? Saya yang bilang jelek waktu itu. Kenapa harus Icon sih? Iya kita jadi ikonnya di esport, di Cesras katanya. Ganti. Terus kebetulan teman saya satu itu ngusulin Ikson gimana bahasa Yunani, yang artinya lebih baik. Oh, Ikson lebih baik. Lebih baik bahasa Yunani-nya. Saya pengen kita berdua pengen Ikson ini lebih baik. Kebetulan waktu itu kita jadi top 2, top 1 global. Di Cesras. Di Cesras. Sampai akhirnya Cesras tutup game. Mulai bosen lah saya kerja sehari-hari seperti itu, politik lagi. Baliklah ke Mobile Legend. Mulailah menekuni Mobile Legend di 2022, di mana waktu itu ayah saya almarhum. Saya almarhum dan saya harus balik ke Jakarta karena ibu saya sendiri, adik saya dulu di UP kuliah. Setelah itu saya mikir kalau nggak diterusin sayang Ikson. Cobalah saya pasrahkan ke orang untuk jadi playernya. Saya hanya memanage waktu itu. 2000 berapa itu? 2022. Oke. 2022. Setelah itu mulailah saya buat 1 tim, 2 tim, mulai ke ladies sampai ada 18 tim. 5 cewek, 13 cowok sampai saat ini. Terus di mana titik fase saya sudah capek karena habis banyak lah kan. Jujur di esport tuh habis banyak Mas. Banyak. Berapa, Bro? Selama berapa tahun sih? Kalau selama 2 tahun ini mungkin hampir 100 ada lah Mas. Wih. Tapi belum ada baliknya. Ini kalau masih skala tim kecil Mas ya. Belum kayak MDL atau apa itu saya. Kenapa kamu habiskan untuk? Hobi mungkin Mas ya. Hobi, kesenangan, itu yang bisa bikin enjoy daripada kita lampiaskan, mohon maaf Mas ya, untuk yang halal yang nggak benar. Lebih baik kita lampiaskan ke game. Kalau saya seperti itu. Kalau kamu seperti itu. Nggak bikin investasi atau beli rumah atau beli apa gitu. Ya pada waktu itu mungkin ya namanya masih pikiran kita labil ya. Di umur 22, di umur 23 di mana fase remaja ke dewasa. Mungkin ya bagi saya itu lebih menarik gitu loh. Nah, karena nggak bisa diulangi ya. Ya. Tuh Mas, tapi enggak. Ya sampai saat ini nggak ada penyesalan sih bagi saya. Nggak ada penyesalan, habis 100 juta dan nggak balik lagi. Nggak ada penyesalan. Impactnya apa? Udah kebentuk apa aja? Ya untuk saat ini nggak nyangka kemarin didapat undangan di Liga Nasional itu jalur pro, di mana fase saya sudah capek Mas. Begini aja. Jadi begini aja gitu ya. Sampai saya sempat pengen ngomong karena di 2023 Mas ya, sebelumnya saya baru kebentuk tim manajemen. Ada wakil CEO saya sebagai CEO-nya, ada bendahara sekaligus manajer tim, nah, ada sekretaris juga, dan ada 1 investor. Oh, ada investornya. Nah, kebetulan di 2023 ada investor, nah itu di mana fase kita capek. Kenapa kok capek? 2 bulan yang lalu Mas. Ada investor kok malah capek? Karena waktu itu ya jujur, ya hanya di fase-fase itu aja dan saya maksudnya ngerasa fase-fase apa yang? Jadi hanya di tier 3. Jadi kan kalau di Mobile Legends ini ada 3 tier Mas. Tier 1, tier 2 dan tier 3. Level lah. Nah, level 1 itu MPL. Hanya orang-orang berduit yang benar-benar berduit yang mampu ke sana. Onyx, PVR dan lain-lain. MDL mungkin pada waktu itu bagi saya susah lah untuk kita nyentuh MDL. Kenapa? Ya karena tim pun kan hanya setara seperti itu saja gitu Mas. Tidak ada perkembangan bagi saya waktu itu. Jadi saya itu kayak fase capek, kok kita hanya di tier 3, begini-gini saja. Bolak-balik turnamen ya menang kecil, receh, duit segitu aja. Pikir buat saya kan, ngopi. Iya, jadi udah gitu-gitu saja gitu loh Mas. Nah, akhirnya ya entah ya pada waktu itu saya sempat nelfon ibu saya, mau berhentilah dari dunia seperti ini gitu Mas. 2 bulan yang lalu? Ya, udahlah mau serius ke Aspri saja gitu kan, fokus ke sana aja. Pada waktu itu gitu Mas. Nah, habis itu tiba-tiba saya dapat DM sama dari salah satu orang. Itu untuk tawaran play-in MDL dan juga Liga Nasional jalur pro. Itulah dimana momen semangat saya balik lagi. Wah, lumayan gitu. Saya nggak nyangka gitu loh. Ternyata keajaiban itu pasti ada. Dan itu semua setelah saya komunikasi sama orang tua, sama ibu saya. Udah capek, terus kalau ibu saya kan selalu nyemangatin Mas. Cuma ya selalu bilang kalau emang kamu di fase capek istirahat sebentar, kalau emang itu fashionmu lanjutkan. Setelah ibu ngomong gitu, saya tutup teleponnya, besoknya saya langsung dikontak. Dan pagi-pagi bangun itu saya kaget ada di WA. Saya dari pihak ini pengen ngajak
ngundang Ikson. Ikson sudah lumayan besar katanya. Ikson punya nama di beberapa turnamen besar di RRQ. Kita juga juara RRQ Cup Season 1, RRQ Cup X Pintu, terus EVOS Cup Season 1 dan EVOS Cup Studi Kampus. Waduh waktu itu. Dimana kita juga jadi baru sampai 16 besar Kohai Infinity di mewakili Indonesia dan MDL pada waktu itu, Mas. Udah fase capek itu Mas saya, Mas. Nah, akhirnya ada orang tua yang nyemangatin, besokannya dapat saya. Ternyata invitation seperti itu. Wah, itu hal yang nggak saya duga sih. Manajemen semangat lagi, teman-teman saya berlima semangat lagi, ayo kita bangkitkan lebih gede Ikson. Mulailah saya ngambil player-player yang lebih bagus dari itu, Mas, pada waktu. Walaupun di Liga Nasional Jalur Pro kita masih gagal. Karena jujur di Liga 3 Jalur Pro itu beberapa tim sudah matang. Oke. Tapi tim Ikson ini baru ngebentuk 3 minggu. 2 minggu pada waktu itu. 2 minggu. Sebelum sebelum kompetisi itu. Terus? Nah, tapi hasilnya enggak begitu buruk walaupun kita kalah. Kita enggak jadi badut lah istilahnya. Di grup kita masih dapat kemenangan 1. Waktu itu dari salah satu tim lah yang enggak bisa saya sebut. Di mana itu? Kompetisi apa? Di Liga 3 Nasional Jalur Pro. Kebetulan kalau memang jodohnya untuk player invitation MDL play-in nanti itu Ikson dikasih ya harapan lah kita akan lakukan yang terbaik nantinya. Ikson terakhir juara apa, Bro? Terakhir itu Ikson juara RRQ Cup. RRQ Cup. RRQ Cup. Itu terakhir juara turnamen besar, Mas. Turnamen besar ya? Ya, turnamen besar itu RRQ Cup. Wih, keren RRQ. Ketemu Lemon nggak waktu itu? Enggak ketemu Lemon, tapi ketemu beberapa pro player lah, Mas, yang nggak menggunakan nama tim aslinya, tapi dia gabungan beberapa tim itu ada. Bro, tadi kan habis 100 juta ya. Yang paling banyak yang banyak itu gaji apa sih, Bro? Atau bangun kantor atau apa? Nah, jujur kalau paling banyak itu karena fase di mana saya baru menggaji itu kan baru-baru ini, Mas. Mulai Januari kemarin lah kita baru gaji. Ya belum terlalu banyak kalau untuk gaji. Yang biasa banyak itu jersey, Mas. Apa? Jersey atau custom kostum ini ya? Kostum jersey. Itu kan free, Mas, player, Mas. Dan player saya kan 18 tim berapa banyak itu, Mas. Belum yang FF. Oh, FF juga ada? Ada saya FF. Wih. Nggak ada sponsor atau apa nih? Kalau untuk sponsor jujur lagi proses. Untuk lobbying kemarin saya sama pihak Pokari lagi negosiasi. Ikson Natik. Apa Natik itu? Nah, kalau Natik itu antik, Mas, sebenarnya. Ikson itu antik dulu itu sebagai hashtag aja sebenarnya. Jadi bukan karena gaji pemain tapi karena ini ya. Jersey itu lebih banyak, Mas, karena beberapa player masuk karena kan akademi, Mas. Dan itu ada beberapa yang memang nggak saya kasih, walaupun nggak saya kasih tapi kan banyak kan yang saya kasih, Mas. Kemungkinan Ikson mengeluarkan jersey itu total hampir 200 ada, Mas. Dan itu free semua. 200 jersey lebih itu ada. Jaket juga. Kalau jaket pure masih saya sendiri. Karena waktu itu saya mikirnya, wih bagus. Saya bilang jaket, saya coba. Kalau kantornya di mana, Bro? Kalau kantornya ini lagi proses lobbying karena kebetulan investor saya satu ada pemilik kontraktor. Nah, kalau kita di jodohnya saat play-in MDL nanti masuk ke regular season, insya Allah dia akan siapkan 1 GH di Jakarta. Karena memang harus GH-nya di Jabodetabek kan, Mas. Jadi kita langsung ambil di Jakarta nanti. Kalau di Sidoarjo itu apa? Kalau di Sidoarjo itu karena saya kan kerjanya di Sidoarjo, Mas. Jadi Sidoarjo Surabaya. Nah, kebetulan Ikson ini juga ingin kerjasama sama salah satu asosiasi, namanya IESPA Jatim. Itu di bawah naungan Kormi. Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, itu mereka membuat sebuah tempat yang namanya M-Zone. M-Zone itu di mana tempat para player latihan untuk seluruh atlet yang ada di Sidoarjo. Itu nanti ada di M-Zone itu, dinaungi oleh IESPA. Nah, terus bisa mengadakan turnamen-turnamen juga di sana. Kebetulan yang waktu itu ingin kerjasama, Mas monggo silakan. Boleh kalau misalkan Masnya ngerasa ada satu tim bagus atau ada player bagus yang mau dibawa ke Ikson. Bro, menurutmu adakah harapan
kamu sebagai CEO Ikson nanti ke depannya ini? Kalau dibilang harapan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin sih mas. Apa yang pengen kamu tuju itu apa sih? Yang pengen saya tuju ya, saya ingin membuktikan bahwasannya tim kecil juga bisa menjadi tim yang gede, besar. Membuktikan ke siapa kamu? Ke banyak orang yang hari ini, karena beberapa di belakang saya itu ada yang ngomong, apa sih game? Ngapain sih fokus ke game? Nggak penting game, mau udah fokus aja karir, kerja, politik, segala macam. Banyak omongan gitu yang meremehkan kalau Ikson tuh nggak mampu. Salah satunya udah saya buktikan dengan bahwasannya Ikson diundang invitation di Liga Nasional Jalur Pro kemarin, dan itu dampaknya besar mas. Beberapa orang yang sudah meremehkan, ada yang ngomong mas, mantan player Ikson yang ngatain beberapa tim saya itu kayak nggak bakal maju nih. Ternyata saya masuk di Liga Nasional Jalur Pro, mereka mungkin dengan berat hati atau seperti apa, nggak ada malu atau bagaimana, kontak saya lagi untuk masuk, pengen lagi join Ikson, nggak nyangka Ikson seperti ini. Makanya saya pengen buktikan ke orang banyak gitu loh, bahwasannya nggak hanya dunia politik saya bisa, tapi di dunia game atau e-sport saya juga bisa. Wah enak. Untuk menggapai itu, yang 1 bulan atau jangka pendek yang kamu lakukan apa? Jangka pendek yang akan saya lakukan, kebetulan ini saya kan lagi trial 4 tim mas. Ya. 4 tim ini dari tim yang berbeda, tapi mereka paketan. Yang akan saya jadikan satu tim inti di Ikson, yang akan saya bawa ke play-in MDL nantinya. Kalau misalkan memang diberi rezeki lah, saya ikut ke play-in MDL. Tim ini yang akan salah satu dari 4 tim ini yang akan saya bawa. Nah, kita akan melakukan fase seleksi dengan matang, karena saya capek mas. Jujur seleksi yang dilakukan Ikson pada waktu itu hanya sekedar rank. Saya lihat mainnya, terus saya trial biasa, scrim, saya terima yang bagus. Saya nggak mau lagi kayak gitu. Tapi saya pengen bener-bener trial yang ini matang. Mereka sudah jadi tim paketan, karena lumayan dari 4 tim besar juga kan mas yang akan masuk Ikson. Saya pengen dari segi attitude, dari segi mereka disiplin, dari segi mereka bermain, dari segi mereka komunikasi. Oke. Karena jujur selama ini saya trial hanya dari main mas. Nggak ada dari attitude saya lihat, nggak ada dari komunikasinya saya lihat, nggak ada dari disiplinnya saya lihat. Nah, saya pengen hari ini bener-bener matang untuk paket itu. Menarik. Untuk attitude, menurutmu kenapa kok e-sport masih butuh attitude itu, kenapa? Karena bagi saya dimanapun tempat itu attitude nomor 1 mas. Oh ya? Ya. Contohnya kalau dulu kamu nggak pakai attitude, ngejelasin nggak pakai attitude, sekarang kok pakai attitude. Nanti fungsinya apa? Karena jujur, karena sekarang kan saya selama Liga Nasional kemarin, saya ada grup scrim di mana saya ada manajer, ada owner, ada CEO dari tim-tim besar. Termasuk Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Nah, di saat player kita tidak ada attitude, itu bakal ada sindiran dari grup itu mas, dan itu akan malu buat kita sebagai owner dan manajer atau manajemen. Karena akan diomongin dan ditegur sama asosiasi tersebut mas. Apalagi hari ini Ikson resmi join di Asosiasi Esport Indonesia yang disingkat dengan IESPA Jatim. Oke. Nah, kita akan malu kalau dia ngomong kasar. Biasanya kan ada orang yang lagi scrim atau lagi main radio well play, kayak kalau bahasa Jawanya ngenyek. Nah, kalau nggak nanti chat cupu lah apalah gitu, atau bahkan ada kata-kata kotor gitu kan. Nah, itu yang akan malu kita mas, karena kita akan disindir di grup itu, kita akan ditegur, kita akan dijauhi nantinya. Kalau kita butuh bantuan mereka juga males. Pikirannya, nggak bisa ngajarin player yang sopan santun. Karena attitude itu pasti nomor 1 mas. Masih di e-sport itu? Masih di e-sport itu nomor 1 bagi saya. Nggak hanya di kerjaan biasa ya, kerjaan yang baru seperti e-sport itu. Betul. Juga membutuhkan sebuah attitude yang bagus. Betul. Percuma player itu sangat bagus tapi nggak ada attitude. Ada nggak bro kisah player yang bagus tapi attitude-nya jelek? Sering mas, saya di Ikson. Sering banget. Ya apa itu bisa diceritakan? Jadi pada waktu itu kita scrim. Iya. Scrim itu sparring lah ya mas ya. Kita scrim, musuhnya hampir kalah. Ya kalah memang. Iya. Itu dibacotin lah kalau bahasa gaulnya ya. Iya. Nah, dibacotin kayak payah lu, cupu lu. Nah, itu kan yang membuat manajemen tim saya dengan tim lawan saya itu jauh mas, renggang. Jadi saat kita pengen latihan, dia udah nggak mau gitu mas. Itu yang akan dampaknya nantinya. Jadi seperti itu. Dan kita akan bisa di backlist sama beberapa tim. Jadi mereka nggak mau latihan bareng kita. Gitu. Pernah nggak di blacklist?
Atau pernah nggak kamu blacklist? Kalau blacklist saya pernah. Tapi kalau untuk Iksan yang di blacklist, alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa waktu itu kok di blacklist? Kalau waktu itu karena yang pertama tim itu ngatain memang Mas. Ngatain kita secara terang-terangan dengan kata kotor, bukan lagi ngenyek lah bahasanya, bukan lagi ngejelek. Tapi benar-benar udah kotor, udah nggak pantas lah bahasa itu. Terus yang kedua mereka ngejelek-jelekin lewat sosial media. Oh, sampai ada, gitu ya? Ada Mas, saking kecewanya dia, saking keselnya dia mungkin ya kalah atau seperti apa. Dan itu saya blacklist. Dan tidak ada itikat baik bahkan dari manajernya untuk komunikasi dengan manajer Ikson untuk minta maaf atau bagaimana, diklarifikasi atau bagaimana, itu ada. Wih, makanya attitude penting ya? Kalau saya kalau di blacklist itu tidak pernah. Karena alhamdulillah kalau misalkan saya punya player yang attitude buruk, punishment-nya saya itu pertama saya tegur, yang kedua saya keluarkan. Jadi saat dia pernah satu kejadian dia ngatain yang tadi saya bilang cupu itu, manajer saya langsung punya etikat baik, minta maaf ke manajer yang satunya, dan memang kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang panas ya bro tensinya bro kalau lagi. Iya, bisa dikatakan panas Mas. Gampang tersulut emosi nggak sih? Sempet kalau player itu mungkin kesulut emosi, tapi kalau bagi kita manajemen kan nggak boleh Mas. Sebagaimana mungkin mereka berapi-api di turnamen atau di dunia scrim ya, atau di kancah besar turnamen segala macam, itu silakan mereka membara untuk menang, tapi bukan untuk ngecek ya Mas ya. Itu api-api itu ada Mas, panas segala macam itu pasti ada Mas. Bahkan orang pro player pun pernah melakukan sebuah, ya bagi saya ekspresi kemenangan yang berlebihan itu ada. Itu pasti. Tapi kita di balik layar itu bagaimana caranya manajemen ini harus meredam. Nggak boleh kita ikutan player panas. Oke, siap. Beda kalau player itu lebih dulu. Ini bro, ada pertanyaan, 2 pertanyaan mungkin ya. Ya. Kerjaanmu itu sekarang itu pulangnya jam berapa dan biasanya ngapain? Pribadi ya Mas ya? Iya. Kalau saya kan kebetulan asisten pribadinya Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Jatim. Dan juga pemilik Ikson Esport. Kalau dibilang kerjaan, saya harus standby 24 jam. 24 jam? Karena selain saya kerja, saya harus ngabdi ke beliau. Beliau butuh saya, mengatur jadwalnya beliau di luar dinas, ketemu dengan beberapa orang yang hari itu Bapak Anda bisa temukan, saya yang nemui, tujuannya apa, nanti saya rangkum dan saya sampaikan ke Bapak. Mengurus urusan Kormi, kebetulan Pak Hudiono ini ketua Kormi Jatim. Jadi keperluan Kormi segala macam saya bantu. Gak ada istirahat? Kalau dibilang nggak ada istirahat, sebenarnya fleksibel sih Mas. Kalau misalkan dari pagi sampai sore kita nggak ada kerjaan, ya kadang istirahat. Biasanya ngapain kalau lagi waktu nggak kerja itu? End game, ngopi. Saya selalu bangun relasi Mas. Oh, jadi nggak ada kesempatan untuk main kosong? Ya. Dan kebetulan kalau bisa dibilang jujur, saya bantu salah satu caleg di Sidoarjo. Kenapa sih kamu kok ngambil semua kerjaan? Sebenarnya bukan ngambil semua sih Mas. Kalau untuk Aspri itu karena saya memang masih pengen di dunia politik. Dan itu salah satu kesempatan. Enggak, maksudnya kok kenapa kok banyak kerjaan kamu ambil? Kamu nggak Saya orangnya nggak bisa sedikit pun istirahat sebetulnya. Bahkan tidur pun bagi saya sejam 2 jam itu cukup. Di dunia perkuliahan saya dimulai seperti itu. Jadi nggak ada waktu untuk beristirahat ya menurutmu? Apa tujuanmu? Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu harus kerja keras. Oke. Itu prinsip saya sih Mas. Meskipun kamu menyakiti badanmu sendiri? Iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin ada pepatah kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang kamu terapkan, prinsip simpel itu? Iya. Dan bagi saya ya mungkin ini perjuangan. Di masa-masa ini saya berjuang. Untuk apa sih ke depannya? Kamu pengen beli apa sih? Kalau dibilang untuk pengen beli apa, kebetulan kan orang tua sisa 1 Mas, ibu. Nah, kalau bisa saya pengen naikin haji. Itu tujuan pertama saya. Nggak ada Mas anak yang nggak mau menaikkan haji orang tua. Siap, keren. Selesai wis. Sudah 1/2 jam ya kita bersama. Sebenarnya bisa sejam lebih lah. Tapi karena sesi ini hanya 1/2 jam.
Extend 5 menit. aku tanya. Aku ingin tanya di luar konteks sampean. Hero favorit sampean apa sih? Kalau dibilang hero favorit saya, jujurnya saya suka Mage mas, semua Mage. Tapi pada waktu saya bermain itu saya suka YV dan Parsia. Kenapa sih? Kalau Parsia itu high ground. Maksudnya? High ground tuh jauh mas, serangannya jaraknya bisa jauh. Parsia. Oh ya, ultinya kan bunda. Sakit banget. Untuk kabur pakai burung bisa. Oke. Kalau YV kita bisa sebagai damager yang sangat sakit. Terus supporting saat musuh pengen kabur kan, kalau di kotaknya itu kan slow kan mas. Oh ya, nge-slow. Untuk itu keluar, bisa di anu sama fighter itu ya? Iya, kalau untuk keluar dari kotak itu kan kena stun. Oh ya. Itu bisa sebagai supporting juga. Oh, jadi bisa fighter sama Anwe bisa kebui di situ ya. Tuh, dan kebetulan kan kalau YV kan ultinya ada shield mas, ada shield tambahan putih kan, darah putih. Oh ya, kalau pas ulti. Itu sih saya lebih suka. Pernah juara apa kalau sendirian? Garuda Liga. Garuda 3. Garuda Liga Fan 88. Apa itu? Itu turnamen liga yang diadakan sama Fan 88. Oh, dapat berapa duit? Kalau dibilang berapa duit dulu tuh 10 juta. Wih, itu awal Ikson nih mas. Itu kiprah Ikson pertama. Sama sih main. Saya, adik kandung dulu sama beberapa teman saya. 10 juta. Ngelawan berapa tim? Banyak mas. Banyak. Regisnya berapa? 28. Regisnya free waktu itu. Regisnya free. Hanya kita follow IG, seluruh player kita follow IG, di screenshot, daftar di Google Form. Juara 10 juta. Juara 1. Tapi itu banyak fase mas. Banyak fase. Tapi nggak capek ya? Ya namanya waktu masih senang-senang mas ya. Banget. Dan apalagi kan Mobile Legends tuh hobi saya gitu. Oh, tips mungkin buat yang sekarang ya, yang season sekarang ya. Itu lebih baik pakai hero yang seperti apa sih? Kalau season berapa sekarang? Sekarang season 29 ya. Kalau nggak salah ya. Iya, season 29 pakai hero apa sih biasanya? Dibilang kalau buat solo. Kalau buat solo, Mas. Iya, buat solo. Kalau buat solo saran saya kalau kalian pinter main assassin, pakai assassin. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngandelin publik mas. Orang random ya nggak bisa ya. Apalagi assassin ini kan jungle dan dia bisa bunuh, bisa kabur dengan lincah, terus bisa split push juga biasanya kan assassin seperti itu kan. Nah, jadi kita tidak terlalu berharap sama tim lah. Dan satu lagi mungkin Goldland. Ya marksman ya. Karena marksman itu penggendong di akhir game. Oh iya sih. Selagi kita posisi bagus, momennya bagus, targetingnya bagus, bisa bawa lah. Kalau assassin itu pakai apa bro? Paling enak. Kalau assassin hari ini lagi bagus-bagusnya Link. Walaupun mekaniknya susah. Iya susah bro, susah Link. Yang buat beginner apa menurutmu paling enak? Kalau buat beginner untuk assassin ya orang Saber. Saber lah. Skill 1 mati kabur, skill 1 kabur, tinggal gitu mas. Skill 3 mati kabur ya. Gampang. Kalau marksman. Kalau marksman paling susah mas ya. Ya paling biasanya kalau orang elit lah apa itu? Oh paling gampang. Bukan elit itu lah sini Mobile Legends gampang, tapi buat yang pro. Yang paling susah itu kalau untuk Cloud. Tapi dan sekarang sekarang banyak yang dipakai ya sama Cloud, orang pro ya. Nah, kalau Cloud banyak masih pakai orang pro, tapi kalau beberapa. Cuma kalau dibilang susah, tuh sangat susah. Susah ultinya, bro. Ya, apalagi sekarang kan habis di nerf kemarin itu. Ya. Kalau buat orang umum apa menurut? Kalau paling gampang. Ya manajer Ikson nih, CEO Ikson ya. Ya kalau dibilang gampang kalau di Epic, GM ya, Rank Master pakai Hanabi Leslie aja udah. Aku Hanabi 20 Klojen. Mantap. Hanabi sudah Mas, itu langganan sudah kalau di Epic. Iya. Oke, udah. Ya, Mas Ongki terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Ikson, semoga segera di MPL ya. Amin. Ketemu sama RRQ Lemon. EVOS, ya. Lemon jadi pelatih nanti. Iya, pelatihnya Ikson nanti mas. Amin. Sampai jumpa teman-teman pulang kerja. See you next time.